Begitu Niko. Iya, Bang. Jadi menurut Abang, Bang, kalau kita lihat ini kan bentar lagi itu kan tahun 2030, 2035 itu kan memasuki bonus demografi, Bang. Apakah rancangan yang Undang-Undang Omnibus Law ini memang dibutuhkan Indonesia saat ini untuk menyongsong 2030 tersebut? Ya, Niko sebenarnya tujuan besarnya ada di 2045 yang menjadi target dari pemerintah dan negara Indonesia yang menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia, jadi eh, pendapatannya berpendapatan tinggi tahun 2040, lalu menjadi negara maju. Kita targetnya di situ. Kalau selama ini kita bawah di dalam ranah negara berkembang, maka di target di 2045 kita sudah masuk kepada eh, kriteria negara maju. Itu yang menjadi parameternya sebenarnya. Nah, jadi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini, secara khusus untuk Cipta Kerja ini, sebenarnya juga mengarahkan ke apa yang menjadi tujuan atau target dari di 2045. Nah, kalau mengenai bonus demografi tadi, itu memang lebih kepada sumber daya manusianya yang ya sumber daya yang produktif yang menjadi besar sekali. Nah, menurut saya juga hal itu juga bisa sejalan dengan apa yang dilakukan saat ini. Hanya memang kan Omnibus Law ini ada 3 lagi yang masih dalam tahap RUU belum jadi undang-undang. Jadi itu kaitannya, Niko. Kalau kita bicara masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini, semua mengarah ke tujuan besarnya di 2045. Di 2045, di mana Indonesia menjadi kekuatan kelima nomor besar di dunia, lalu pendapatan Indonesia bukan lagi ke pendapatan menengah, tapi sudah masuk kepada pendapatan tinggi, lalu bukan negara-negara masuk dalam kriteria negara berkembang lagi, masuk ke dalam sudah pindah ke negara maju. Itu yang menjadi parameternya sebenarnya di 2045 itu. Begitu, Niko. Baik. Tapi begini, Bang, kalau mungkin kalau kita lihat itu kan terkait dengan adanya tenaga kerja gitu, Bang, ya. Apakah ada nantinya, Bang, apabila perusahaan asing masuk, apakah BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang berasal dari Indonesia dapat bersaing, Bang, apabila dengan konsideran yang seperti yang termaktub di undang-undang tersebut, Bang, adanya investor masuk ke dalam negeri, Bang. Sebenarnya begini ya, uh, salah satu tujuan juga dari Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini adalah membuat Indonesia mampu bersaing di kancah dunia internasional ataupun di ASEAN lah paling sedikit. Di ASEAN paling sedikit yang bisa untuk berinvestasi lebih mudah. Nah, kalau kita bicara dari sisi mempermudah uh, investasi, masuknya investor ke Indonesia, maka apa yang menjadi terobosan di Omnibus Law ini menurut saya ini yang diharapkan karena itu jadi tujuannya. Nah, hanya begini, yang menjadi perhatian kita adalah apakah dengan ada Undang-Undang Cipta Kerja ini kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dan apakah eh, sesuai dengan konstitusi kita. Nah, sekarang kita belum bisa menyatakan hal itu secara gamblang karena kan apa yang menjadi undang-undang ini kita belum lihat dokumen aslinya, dokumen yang sudah bentuk undang-undang. Karena kalau saya cermati, kebetulan saya diminta mencermati beberapa klaster dari RUU ini. Dan terus terang, saya sendiri ada nih Omnibus Law-nya nih. Ini Omnibus Law ada nih. Jadi saya diminta beberapa pihak untuk mencermati beberapa klaster. Uh, jadi dari beberapa lama waktu, dari beberapa waktu lalu, saya sudah coba untuk mencermati ini. Dan kalau kita lihat, kalau mengikuti perkembangan atau berita yang ada, sebelumnya itu ada 1000 sekian halaman, sekarang ini 905 kurang lebih. Sebelumnya klasternya masih tetap atau babnya masih tetap. Pasalnya masih tetap 174, 900, 174, 79 undang-undang, 15 bab, dan 175 pasal. Nah, yang perlu kita lihat adalah begini, pengaruh dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini merombak 79 undang-undang dan 1228 pasal. Nah, 1228 pasal dan 79 undang-undang. Ini draft yang lama ya.
draft yang lama. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kaitan dengan undang-undang yang sudah ada. Sekarang begini, nah teman-teman bisa bayangkan di Omnibus Law ini akan berapa puluh PP peraturan perusahaan nanti, peraturan pemerintah nanti yang akan diterbitkan dalam rangka memperjelas aturan teknis dari Omnibus Law ini. Nah, ini sebenarnya kerja pemerintah lagi untuk merumuskan itu. Dan kerja ini harus dengan kerja cepat. Karena apa? Jangan sampai jadi nanti multitafsir. Di lapangan juga jadi nanti multitafsir. Nah, ini yang menjadi repot kalau kita multitafsir. Sebenarnya ini yang menjadi langkah selanjutnya dari pemerintah untuk mempersiapkan peraturan pemerintah yang memperjelas dari Omnibus Law ini. Nah, jadi tugas selanjutnya di situ. Nah, jadi itu teman-teman sebenarnya yang harus kita cermati adalah bagaimana produk akhir dari undang-undang ini, yang apa yang dibicarakan, apa yang diatur, itu yang perlu diperjelas sebenarnya. Begitu, Niko. Oke, Bang. Berarti secara kesimpulan kita belum bisa melihat Bang, ya, bagaimana selanjutnya, apakah kita bisa bersaing apa enggak kalau belum disahkan tadi kan, belum melihat juga ada peraturan pemerintah. Nah, mungkin untuk Iya, selanjutnya nih Bang, gimana Bang? iya, sebenarnya begini. Kalau melihat dari kondisi yang ada sih kita bisa menduga dari draft-draft yang sebelumnya kita sudah bisa menduga. Tapi begini, saya ambil contoh gini ya. Untuk klaster pendidikan aja misalnya. Di klaster pendidikan saya sudah coba untuk mencermatinya dan mencoba untuk memberikan masukan. Dari klaster pendidikan sendiri sudah disampaikan ke DPR dan dari DPR sendiri sudah menanggapi positif itu. Dan informasi yang terakhir yang saya dapat bahwa hasil akhir di Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ada penyesuaian redaksi dari apa yang menjadi kita keberatan sebelumnya dan menjadi hasil dari pembicaraan dengan stakeholder lainnya. Nah, ini apa? Poinnya jadi kita sangat perlu mencermati hasil akhir dari undang-undang ini. Bagaimana redaksi dan penulisannya. Nah, itu yang harus kita cermati. Dengan kondisi seperti itu, kita bisa paham benar bagaimana arahnya, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada. Sambil contoh lain mengenai PT, misalnya. Di Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan mengatur bahwa PT itu bisa didirikan untuk UMKM, tidak ada batas minimum untuk ininya, modalnya. Sementara di Undang-Undang PT itu mengatur ada modal dasar, modal tempatkan, modal di store. Nah, ada 50 juta modalnya, harus minimal ya, harus di modal dasar ya. Nah, apakah ini tetap disepakati draft yang menyatakan tidak ada modal dasarnya lagi di Undang-Undang Cipta Kerja, atau bagaimana ketentuannya? Itu yang perlu kita cermati. Yang kedua, contoh lain di Undang-Undang PT misalnya. Cipta Kerja, Undang-Undang PT mengatur bahwa untuk mendirikan suatu PT itu ada 2 orang. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja, itu 1 orang boleh mendirikan PT. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita lihat. Redaksinya bagaimana nih 1 orang. Jadi ada pergeseran, bisa terjadi ini pergeseran konsep dari PT itu tadi, perseroan terbatas tadi. Nah, ini yang perlu kita cermati. Kenapa? Kalau di dalam Undang-Undang PT harus 2 orang mendirikan suatu PT, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu boleh 1 orang. Nah, ini yang perlu jelas nih. Bagaimana penjelasannya nih dari 2 hal ini? Seakan-akan kan ini bertentangan nih di Undang-Undang PT dan di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang harus kita coba cermati nanti, apa penjelasannya dan bagaimana maksud dan tujuan dari isi Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur atau yang menyatakan bahwa PT boleh 1 orang.